Terima kasih sudah hadir pada konseling kali ini. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan persoalan yang akan diselesaikan. Kalau boleh tahu dan boleh ceritakan kembali kira-kira persoalan apa yang hari ini akan kita bahas. Baik teh, jadi persoalan yang saya alami itu, saya sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain bersama teman-teman saya. Oh, jadi kamu sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain. Iya, betul. Boleh ceritakan satu situasi di mana Anda merasa sulit membagi waktu tersebut? Baik teh, ketika saya banyak tugas gitu ya teh, ketika tugas itu banyak dan numpuk gitu ya teh, saya sulit membagi waktunya karena saya lebih memilih untuk bermain di luar bersama teman-teman saya daripada mengerjakan tugas. Nah, mengakibatkan ketika ditumpuk gitu ya tugas saya, mengakibatkan jadi mepet gitu ke deadline-nya. Jadi aku malah fokusnya ke bermain gitu ya, tidak dikerjakan tugasnya gitu, padahal itu udah deadline gitu. Jadi Anda merasa sulit mengerjakan tugas kuliah karena terlalu banyak bermain mungkin ya Teh, Iya, betul. sehingga tugas-tugas itu menumpuk. Iya, betul. Adakah hal lain selain membuat Anda sulit membagi waktu? Tidak teh. Oke, baik. Apa yang Anda inginkan terjadi terkait sulitnya Anda membagi waktu antara tugas dan bermain? Baik teh, yang saya inginkan itu saya bisa lebih fokus gitu teh sama tugas saya, dikerjakan tepat waktu gitu teh, karena kan kalau dikerjakan tepat waktu jadi saya juga enak gitu bermainnya, tidak memikirkan tugas gitu. Jadi saya fokus ke nongkrong aja gitu, tidak fokus ke hal lain, contohnya ya tugas itu gitu. Jadi saya sebisa mungkin harus bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi Anda ingin bisa membagi waktu ketika sedang bermain, mungkin seperti itu ya Teh. Tapi masih bisa mengerjakan tugas tersebut sehingga tugas-tugas itu tidak terlambat untuk mengumpulkan ke dosen. Seandainya saya punya pertanyaan ajaib, Anda sudah melakukan konseling dengan saya dengan waktu yang cukup lama, dan setelah itu Anda merasa pegal-pegal, lalu pulang, istirahat, dan tidur. Ketika Anda tertidur pulas karena nyaman, lalu terjadilah sebuah keajaiban. Nah, keajaiban itu membuat Anda merasa lega. Masalah yang Anda bawa ke sini semuanya hilang begitu saja. Saya tidak tahu keajaiban seperti apa, tetapi Anda merasakan keajaiban itu. Kira-kira pertanda apa bahwa masalah yang Anda bawa ke sini semuanya hilang? Jika keajaiban yang terjadi gitu ya teh, mungkin saya akan merasa senang dengan diri saya karena saya bisa membagi waktu antara saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu lalu bermain gitu ya teh, karena mungkin sulit gitu ya teh membagi waktunya. Jadi saya senang bisa lebih fokus untuk mengerjakan terlebih dahulu tugasnya, lalu setelah itu bermain gitu. Adakah orang lain yang sadar dalam perubahan Anda? Tidak. Di depan Anda terdapat layar. Nah, layar itu menceritakan Anda yang bisa membagi waktu tersebut. Nah, adegan apa yang muncul di sana? Mungkin di sana saya merasa bahwa saya senang bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan juga bermain gitu ya teh, karena mungkin di sana saya bisa lebih fokus lagi untuk belajar terlebih dahulu sebelum bermain, karena itu mengakibatkan saya bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan juga bermain agar tidak terlambat juga saya mengumpulkannya gitu teh. Baik, adakah kata-kata dari hati Anda ketika Anda bisa membagi waktu tersebut? Mungkin lebih bersemangat lagi dan fokus pada diri saya untuk saya harus bisa mengerjakan terlebih dahulu tugas yang sudah ada gitu ya teh sebelum bermain. Jadi saya harus bisa
fokus gitu teh sama tugas itu dulu gitu. Jadi kerjakan terlebih dahulu tugasnya lalu bermain gitu teh. Oke, saya di sini punya pertanyaan. Ada skala 0 sampai 10, di mana 0 itu biasa saja dan 10 itu luar biasa. Nah, sesi konseling kali ini Anda berada di skala berapa kira-kira? 6 mungkin teh. Boleh ceritakan 6 itu seperti apa? Mungkin skalanya 6 itu ringan ya teh, tapi di ringan itu saya belum bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain gitu. Nah, baik. Dalam sesi ini agar kamu benar-benar bisa membagi waktu, kira-kira akan kamu naikkan sampai skala berapa? 8 mungkin teh. Boleh ceritakan kembali 8 itu seperti apa? 8 itu mungkin saya sudah bisa membagi waktu dan antara mengerjakan tugas dan bermain itu, karena kan sebelumnya kan 6 itu tidak bisa membagi waktu teh. Ya. Mungkinnya kalau 8 itu mungkin saya sudah bisa membagi waktu dan memfokuskan diri untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas lalu bermain dengan teman-teman. Baik. Adakah satu momen yang membuat Teh Nida bahagia? Ada. Saya tidak tahu ya momen itu yang membuat Teh Nida bahagia itu seperti apa. Mungkin hanya Teh Nida saja yang bisa merasakan kebahagiaan itu. Mungkin cukup sekian sesi konseling kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Teh Nida. Ya baik teh, terima kasih.